ada. Amin. Nah, dia mencoba berhenti untuk sholat subuh, lalu menoleh ke belakang. Tidak ada orang. Nah, di sini Abdul ini sudah tidak mulai khusyuk sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di channel Mistis dan Teror. Kali ini saya akan menceritakan tentang orang yang magang dari salah satu pesantren, yaitu ditempatkan di sebuah desa. Akan tetapi ya ada makmum gaib. Mungkin kalian yang pernah menonton film Makmum, tidak jauh seperti itu ceritanya. Sebelum lanjut ke ceritanya, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar terhindar dari makhluk tak kasat mata. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Saya sebut Abdul namanya. Mungkin untuk seusianya kelas 2 SMA atau SMK. Dia dikirim ke salah satu langgar itu untuk magang. Biasanya ada 2 orang, tetapi menyusul 1 minggu kemudian yang orang tersebut. Nah, si Abdul ketika sampai di desa itu, dia mengajar seperti biasa. Mengajar anak ngaji ya, ngimami seperti biasalah. Akan tetapi setelah 1 minggu kemudian, para orang yang diajari ngaji ini, ya mungkin seusia SD semua, diliburkan dalam 1 minggu, Senin sampai Jumat, dikarenakan ada ujian sekolah. Sehingga Abdul ini tidak mengajar santri yang ada di langgar tersebut. Nah, disitulah mulai ada yang menjanggal. Ketika malam Jumat, Abdul ini ambil wudhu seperti biasa. Nah, ketika ambil wudhu mau sholat malam, di sana ada keran yang airnya mengalir sendiri di sebelahnya. Nah, si Abdul ini berpikir, aduh, siapa ini yang mau sholat juga padahal udah malam. Nah, si Abdul ini ya berpikir positif aja, aduh, mungkin ada orang yang mau sholat tahajud. Nah, ketika Abdul sudah selesai duluan ambil wudhu, dia coba melihat ke tempat suara keran tersebut. Akan tetapi di sana tidak ada orang. Lalu Abdul ini pergi ke langgar itu. Dia sholat tahajud seperti biasa. Ketika udah mulai sholat, dia melihat bayangan dari yang seperti orang lewat, karena lampunya yang dinyalakan sama Abdul ini hanya di luar, di dalam dimatikan. Ada bayangan lewat seperti orang. Nah, ketika
ketika selesai hanya melihat sekilas bayangan itu. Aduh, siapa ini malam-malam mau sholat juga di sini? Gak biasanya. Nah, kembali ke kamarnya. Abdul ini di sana itu di musola ada kamar agak jauh. Nah, tempat tinggalnya di sana. Dia masuk ke kamarnya. Sampai kepikiran, siapa ya tadi yang sholat malam juga? Tapi saya duluan sholat. Tapi setelah sholat kenapa gak ada orang? Masa iya sholatnya cuma 1 menit? Nah, udah berpikiran positif, dia tidur seperti biasa. Akan tetapi hari Jumatnya kan gak ada kegiatan, jadi gak ada orang ngaji. Masih kepikiran. Nah, sampai di sana Abdul ini dihantui oleh sosok makmum yang ketika sholat Isya sendirian hari Jumatnya, ketika membaca Al-Fatihah dan amin, di belakang seperti terdengar amin di dekat telinganya. Nah, dalam pikirannya, kan biasanya khusyuk sholatnya, dia kaget, kok bisa ada yang bilang amin padahal di belakang tadi gak ada orang. Nah, si Abdul ini mengencangkan suaranya, takutnya ada orang di belakangnya mengikuti sholat juga. Tapi biasanya kan ada yang megang pundaknya. Udah biasa sholat selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika udah selesai, menoleh ke belakang, gak ada siapapun. Dan waktu itu kebanyakan orang sholat di rumahnya. Warga sekitar itu jarang sholat berjamaah di musola itu, kebanyakan sholat di rumahnya. Nah, berpikir positif aja, dia balik ke kamarnya. Siapa ya tadi yang ikut berjamaah? Udah tidur lagi. Ketika mau sholat subuh, dia seperti dihantui kayak mau sholat Isya tadi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirobbilalamin. Ketika Al-Fatihah, dia bilang waladhdallin. Lalu di dekat kupingnya seperti ada amin. Nah, dia mencoba berhenti untuk sholat subuh, lalu menoleh ke belakang, tidak ada orang. Nah, di sini Abdul ini sudah tidak mulai khusyuk sholatnya. Dia coba sholat lagi subuh. Ketika udah mau mulai, terdengar seperti suara di belakang, jangan menoleh ke belakang sampai sholatmu selesai. Nah, ketika udah mulai sholat, seperti itu lagi kejadiannya. Tapi Abdul ini mulai khusyuk sampai selesai. Dia tidak menoleh sampai terbit matahari. Dia tidak pergi dari tempat itu berdoa. Udah siang hari, dia mencoba menemui Pak Ustadz yang sedang sakit, mencoba menanyakan tentang kejadian itu. Pak Ustadz, tadi saya sholat 2 hari gak ada santri di Langgar. Saya seperti mendengar jamaah yang gak ada sebenarnya. Lalu Pak Ustadz itu menceritakan, udahlah kamu yang khusyuk aja, sholatnya yang khusyuk aja, jangan terganggu hal seperti itu. Lalu Abdul ini, ya Pak Ustadz, terima kasih banyak atas sarannya. Nah, ya balik lagi ke Langgar itu. Ketika ngaji pada malam Sabtu ngaji, nah ada bayangan yang melintas di depannya. Aduh, siapa itu? Mencoba mengejarnya, akan tetapi tidak ada
siapapun di sana. Lalu mencoba sholat malam jam 11 malam. Sudah biasa dihantui seperti itu oleh makmum yang gaib. Sholat seperti biasa. Nah, di situ ada warga yang melintas. Warga melintas, menoleh ke langgar itu. Sampai orang itu bilang, warga itu bilang, nah, tahajud kok tumben tahajud ada jamaahnya, dan jamaahnya itu ada 2. Ya karena warga itu buru-buru, ya pergi aja melewati depan langgar itu. Nah, ketika udah selesai sholat, ya seperti biasa Abdul sering dihantui. Pagi harinya ketemu sama warga itu, hari Minggu ketemu sama warga itu. Nah, kamu tadi malam jamaah sama siapa? Lalu Abdul ini kaget, lah emang saya jamaah sama siapa pak? Saya di langgar sendirian. Loh, tadi malam saya kelihatan ada jamaahnya 2. Tapi saya juga gak kenal, itu mungkin teman kamu nak. Aduh, si Abdul ini kepikiran, siapa ya? Padahal tadi malam saya sholat sendiri. Lalu si Abdul ini mulai panik. Yang benar pak, mungkin bapak salah lihat. Saya tadi malam juga kelihatan lewat depan langgar. Si Abdul ini gak mau cerita yang sebenarnya kepada warga, takutnya ada yang ya gosip-gosip yang bisa disalahgunakan kayak gitu. Oh iya pak, itu mungkin anak-anak yang sholat di belakang pak. Oh jadi gitu ya. Lalu Abdul ini pinjam HP ke warga itu, menelpon pesantren untuk meminta teman di sana. Lalu mencoba nelpon Pak Kiai, Pak Kiai, saya boleh minta teman secepatnya dikirim ke sini. Soalnya saya mulai gak kerasan di sini. Lalu Pak Kiai itu bilang, ya udah nanti saya kirim salah satu santri di sini untuk menemani kamu di sana. Nah, Abdul ini dikirimin teman yang bernama Hamid. Nah, akan tetapi Hamid ini juga dihantui oleh makmum ini. Sekian dari cerita ini. Untuk part selanjutnya, part 2, tonton di video selanjutnya. Saya Re dari channel Mistis dan Teror mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.